so. All singing low, all up a ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass. Definisi, anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan mendatang. Kedua, capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Ketiga, anggaran anggaran modal, capital budget adalah proses penyusunan analisis proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Yang terakhir, proses pengumpulan evaluasi, penyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan yang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, ada pentingnya penganggaran modal. Yang pertama, ada keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penanganan modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambah aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya ada motif capital budgeting. Yang pertama ada pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru. Yang kedua, pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. Yang ketiga, modernisasi atas aktiva tetap. Selanjutnya ada jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama, menambah dan memperluas fasilitas produk baru. Yang kedua, inovasi dan pengeluasan produk pengganti pabrik atau peralatan usaha. B. Mengganti pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih efisien. Yang ketiga, sewa atau membuat atau membeli. Yang keempat, penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan keamanan. Yang terakhir, lain-lain keputusan seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Prinsip dasar proses penganggaran modal. Perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil timbun produk sama dengan biaya timbunnya. Selanjutnya ada jenis project. Yang pertama, independent project. Project atau investasi yang berdiri sendiri atau tidak ada pengaruh usulan proyek lain. Hal ini eksklusif project yang memiliki fungsi yang sama atau dengan memiliki suatu project akan menghilangkan kesepayakan project yang lainnya. Selanjutnya ada ketersediaan dana. Jika dana tidak terbatas, maka perusahaan dapat memilih semua independent project yang sesuai dengan expected return yang diharapkan. Yang kedua, jika dana tidak terbatas, maka perusahaan perlu melakukan capital rationing dengan mengalokasikan dana hanya pada proyek yang memberikan return maksimal. Selanjutnya ada proses capital budgeting. Yang pertama yaitu ada pembuatan proposal, yang kedua yaitu kajian dan analisa, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yang keempat yaitu implementasi, yang kelima yaitu follow up apa tidak lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama yaitu financial asset, cases of paper evidencing a claim on some issue. Yang kedua yaitu real asset, physical asset such a gold or real estate. Yang ketiga yaitu marketable securities, financial asset that are easily and cheaply traded in organised market. Selanjutnya ada cash flow dan metode investasi, yaitu ada initial investment, initial cost of new asset sama dengan cost of new asset plus installation cost after tax proceeds from sale of sold asset. Selanjutnya ada cash flow. Setiap cash flow dari suatu proyek memiliki pola konvensional karena di dalamnya terdapat 3 komponen dasar, yakni yang pertama ada investasi awal, yang kedua ada cash flow, dan yang ketiga ada terminal cash flow. Menurut Bambang Rijanto 1995, setiap usul pengeluaran modal selalu mengandung 2 macam aliran cash flow,
yaitu yang pertama aliran kas keluar neto, yaitu yang diperlukan untuk investasi baru. Yang kedua yaitu aliran kas masuk neto tahunan, yakni sebagai hasil dari investasi baru tersebut. Yang ini sering pula disebut net cash proceed atau cukup dengan istilah proceed. Selanjutnya ada rumus cash flow. Cash flow sama dengan EBIT 1 kurang T plus diferensiasi, di mana EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak, dan T adalah pajak penghasilan perusahaan, dan DPR merupakan beban penyusutan. Rumusan tersebut berlaku untuk perusahaan yang tidak memiliki hutang. Apabila perusahaan memiliki hutang, maka rumusnya adalah cash flow sama dengan NI plus DPR plus RD 1 kurang T, di mana NI adalah net income dan RD adalah interest expense, biaya bunga bank. Selanjutnya ada metode evaluasi kelayakan rencana investasi. Yang pertama ada payback period, yaitu payback period adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash flow. Selanjutnya ada keterangan pada tabel tersebut. Nah, mereka itu sebesar minus 100.000 dan proyek B sebesar minus 100.000 juga. Tapi pada tahun pertama itu proyek A sebesar 50.000 dan proyek B sebesar 10.000. Selanjutnya tahun kedua proyek A sebesar 40.000 dan proyek B sebesar 30.000. Tahun ketiga proyek A sebesar 30.000 dan proyek B sebesar 40.000. Dan pada tahun keempat itu proyek A sebesar 20.000 dan proyek B sebesar 50.000. Dan yang terakhir pada tahun kelima itu proyek A sebesar 10.000 dan proyek B sebesar 20.000. Nah, contoh payback period. Nah, pada perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif, di mana investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Selanjutnya ada payback period. Nah, perhitungannya seperti misal pada proyek A sama dengan minus 100.000 dikurangi 50.000 ditambah 40.000 ditambah 10.000, itu sama dengan 2 tahun 4 bulan, yang dimana 10 dibagi 30 dan dikalikan selama 12 bulan. Nah, kemudian pada proyek B yang sebesar minus 100.000 dikurangin dengan 10.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 20.000, yang sama dengan 3 tahun 5 bulan, yang dimana 20 dibagi 50 dikalikan 12 bulan. Nah, keputusannya pemilihan proyek misal pada proyek A karena memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek. Selanjutnya yang kedua ada net present value, di mana NPV adalah jumlah present value semua cash flow yang dikumpulkan proyek atau dengan menggunakan diskon rate suku bunga kredit yang dibayar investor dan dikurangi jumlah investasi atau initial cash outflow. Dan yang kedua itu suatu proyek negatif berarti proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada rumus NPV yang tertera pada tabel berikut, yang dimana keterangannya adalah CFT yaitu net cash flow atau product paid pada tahun ke T, yang K itu adalah tingkat diskonto, dan T itu lama waktu atau periode berlangsungnya investasi, dan IO adalah initial outlays atau dimana nilai investasi. Yang selanjutnya ketiga adalah IRR atau internal rate of return, yaitu dimana IRR merupakan rate diskon dimana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate diskon dimana NPV dari proyek tersebut sama dengan 0 rupiah. Dan kedua juga IRR juga merupakan menggambarkan presentasi keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang direncanakan. Dan juga kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode internal rate of return adalah apabila IRR yang dihasilkan lebih besar
dibandingkan cost of capital. Sebaliknya, apabila lebih kecil dibandingkan cost of capital, proyek tersebut ditolak. A few moments later.